Tadi ini, oh sorry, ini bukan Gonion. Aku revisi Genation. Nation sama Genation. Kenapa aku bilang Gonion ya, maaf banget. Titik Genation. Genation yang ini. Jadi Genation di antara Pegonion dan Menton. Dan dia itu kalau Nation kan dia di bagian atas ya di hidung. Kalau Genation di bagian mentalis. Nah, Gonion tadi, ya ampun, aku revisi lagi ya. Tadi GN itu Genation. GO itu gonion. Nah, gonion itu bisa dibilang kan di sini kan bahasanya ya kayak titik proyeksi antara sudut yang terbentuk antara garis batas inferior mandibula dan ramus mandibula. Nah, intinya gini, dia itu pertemuan antara ramusnya kalian sama si badan mandibula ini nih. Gitu. Badan mandibula yang bagian inferior, dia kan ketemu tuh. Nah, itu si gonion. Jadi kayak si angulus mandibula di sini. Itu titik gonion kalau di tracing. Kalau porion, porion ini adalah titik super anterior, supra anterior sih ya lebih tepatnya, bukan super ya, supra anterior. Jadi dia di atas tapi di depan. Atas tapi agak di depan. Dari meatus acousticus externus, lubang telinga. Di sini, porion tuh di sini. Jadi dia di atas tapi agak di depan. Jadi bukan di tengah, jadi kayak agak di depan sini. Itu sih porion. Kalau titik lubang telinganya kalian, gitu, yang di luar ya, eksternus ya. Ada juga untuk orbita. Orbita itu dia biasanya ngambil yang paling bawah. Jadi ini kan orbita nih. Mata kita berada di yang bagian orbitanya kan. Nah, kalau di stressing cephalometry, dia ngambil yang paling titik terendah di inferiornya di sini. Ini orbita. Nah, dua terakhir ada si ANS sama PNS. Dia itu anterior nasal spine dan posterior nasal spine. Kalau anterior nasal spine, nama juga anterior ya, berarti di depan. Dia kalau digambarkan tuh dia kayak ada maju dikit. Ini masih pendek ya. Kadang ada yang maju lebih panjang lagi. Nah, biasa dia di sini itu ANS. Kalau PNS biasa sepanjang ke belakang ini ada PNS nih dia di sini. Gitu. Atau ujung spina nasalis anterior sama ujung spina nasalis posterior. Ini sekiranya titik-titik yang penting untuk kalian jadi pegangan nantinya ketika kalian analisa bisa paham. Nah, ini aku izin langsung gimana sih aplikasinya atau implikasinya ke analisa-analisa. Jadi kalau bicara tracing cephalometry, ya seperti tadi. Kalau mau tanya lagi boleh banget ya. Kalau tracing gitu, pertama ketika kalian siapkan alat dan bahan dan semuanya, pastikan kertasnya itu bukan HVS ya teman-teman, tapi bisa tembus pandang dengan X-ray cephalometrinya. Nah, pas sudah kalian tentukan garis-garis dari si jaringan kerasnya itu yang sekiranya dia bersinggungan sama titik-titik penting untuk analisa cephalometry ini. Nah, pas sudah kalian mulai buat titik-titik-titiknya, mengikuti paduan, dan kalau sudah bisa mulai untuk menganalisa dari bentuk garis sampai bisa menghasilkan bidang-bidang yang nanti akan membawa kalian, membantu kalian untuk menarik diagnosa. Kita ke analisa skeletal dulu. Sebelum mungkin lanjut ya, aku mau ingetin. Jadi di cephalometry itu kan ada analisa tulang dan gigi. Skeletal sama gigi. Kenapa? Karena maloklusi dari pasien bisa saja terjadi karena si skeletalnya atau tulangnya, padahal giginya sih aman-aman aja, tapi karena tulangnya. Sehingga misalnya, oh tidak perlu lakukan pencabutan dan lain sebagainya. Jadi pertimbangannya sampai ke situ. Jangan sampai kesannya, oh kayak ini perlu cabut nih giginya gitu. Ternyata masalahnya bukan gigi, tapi tulang. Atau sebaliknya, oh kayak nggak perlu deh ini, aman kok, padahal giginya yang bermasalah. Jadi analisa di cephalometry itu harus skeletal dan dental. Dan kita akan awal dengan skeletal dulu untuk tulang. Karena ketika nanti kalian akan menegakkan diagnosis, maka kalian harus analisa skeletal baru dental. Apakah skeletalnya normal atau bukan malokusi ya bilangnya, tapi malrelasi. Oh nggak ada normal, aman pindah. Apakah dia ada maloklusi atau enggak? Kalau ada maloklusi apa disebutkan? Nanti akan di kelas berikutnya kali ya terkait dengan diagnosis. Tapi sebelum ke diagnosis kita harus tahu si analisa ini gitu. Oke, pertama untuk analisis skeletal Downs.
Jadi untuk skeletal Downs ini, analisa skeletalnya ada dua. Jadi ada untuk melihat sudut dari wajah, sama ada yang untuk melihat convexity dari sudutnya. Apakah dia cembung atau cekung gitu. Untuk facial angle ini, dia kan akan menggambarkan arah pertumbuhan mandibula terhadap basis kerni. Kan bukan soal apakah dia maju atau mundur ya, tapi kita juga harus mencari etiologi. Kan di orto harus gitu ya, etiologinya. Apakah di sini masalah pertumbuhan maksilanya kah atau mandibulanya itu kita cari tahu. Nah, dari analisa Downs ini untuk facial angle akan kalian paham mengenai gambaran arah pertumbuhan mandibula terhadap si basis kranii. Basis kranii itu kan berarti di tengkoraknya ya, teman-teman. Nah, untuk analisis daun ini kita pakainya yang Frankfurt horizontal malah. Jadi kalian tarik dulu garis orbita ke porion. Sebenarnya titiknya dia agak bisa lurus ya kalau Frankfurt ya. Ke garis dari nation ke pogonion. Jadi ketika kalian tarik garis nation ke pogonion, nah seperti ini gambar yang ketika udah digaris, kalian bisa lihat kalau nanti sudut yang terbentuk, ini kan ada sudut yang terbentuk nih di sini, yang kalian akan ukur nih di sini. Semisal dia normal, itu rentangnya di 82 sampai 95 derajat. Kalau kalian nanti ukur pakai busur, ternyata dia kurang dari normal, berarti posisi mandibula ini retruded, dia mundur ke belakang. Kalau dia ternyata nilainya lebih tinggi dari normal, maka posisi dagu itu maju, protrusi. Tadi retrusi, ini protrusi. Nah, sama tuh kayak gambar di samping ini. Kalau kalian perhatikan, ini maksimalnya kan. Ketika dia maju, berarti dia ini cukup protrusi nih, si rahang bawahnya. Dari si basis kranii yang diukur pakai Frankfurt horizontal plane ini. Lalu, kalau dia nilainya lebih rendah, berarti rahang bawah ini terlalu retrusi ke belakang. Jadi melihat gimana sih arah pertumbuhan dari si mandibula terhadap basis kranii. Bisa pakai analisis Downs ini. Untuk tipe yang apakah ini cembung apa cekung ya, mau lihat gambaran profil skeletalnya. Tadi kan untuk arah pertumbuhan. Ini profil skeletalnya. Jadi profil dari tulangnya seperti apa. Garisnya itu kalian siapkan dari nation ke titik A ini nation ke titik A, terus si titik A ini ke pogonion. Jadi biasanya kalau nggak cukup digaris aja ke bawah nggak apa-apa. Pogonion ke titik A. Nah itu kan dapat nih si sudutnya. Dan sudutnya bukan yang besar ini bukan, tapi yang kecil di atas. Tuh, ini aku hapus lagi deh. Oke, jadi nation ke A, terus pogonion ke A. Nah, ada sudut yang di sini. Bisa mau ini boleh, yang bawah boleh. Kalian ukur apakah nilai rentangnya di minus 8,5 sampai 10 derajat atau bisa lebih bisa kurang. Kalau dia lebih dari normal, misalnya 11, 12 derajat, berarti si profil skeletal pasien ini itu cembung, cenderung cembung. Tapi kalau dia kurang, berarti dia cekung, terlalu masuk gitu. Karena kan patokannya titik A ini di maksilanya. Oh, berarti profilnya cembung nih. Kalau dari samping tuh teman-teman lihat dia akan kayak gini. Tapi kalau cembung dia akan kayak gini. Gitu.